Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan profesionalisme. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing. Baiklah, yang pertama adalah pembahasan kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara tanggung jawab dan layak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar klarifikasi akademik dan kompetensi guru, dikembangkan secara utuh dalam 4 kompetensi, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang peroleh melalui pendidikan profesi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengkulturasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang harus dimiliki seorang guru dengan mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa untuk dijadikan sebagai teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian meliputi subkompetensi, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri berkelanjutan. Dan yang ketiga akan disambung oleh kawan saya. 3. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran. Kompetensi sosial meliputi subkompetensi. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Yang kedua, berkontribusi terhadap pengembangan peserta didik di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. 4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dengan mengembangkan diri. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pengembangan secara luas dan mendalam yang memungkinkan pembimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Kompetensi profesional meliputi subkompetensi. Yang pertama, menguasai substansi bidang studi dan teknologi keilmuan. Yang kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Yang ketiga, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keempat, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindak kelas. Kompetensi profesional terkait dengan penguasaan terhadap struktur keilmuan dari mata pelajaran yang disuruh secara luas dan mendalam sehingga dapat membantu guru membimbing siswa untuk menguasai pengetahuan atau keterampilan secara optimal. Kompetensi ini berhubungan dengan peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran. Kompetensi profesional guru dan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik dapat diwujudkan apabila guru dan siswa tidak membatasi diri dalam berkomunikasi selama dalam batasan yang wajar. Hubungan yang akrab antara guru dan siswa menyebabkan siswa tidak takut dan ragu dalam mengungkapkan permasalahan. Nilai kepribadian merupakan penanaman diri, nilai karakter seorang guru.
Selama proses pembelajaran, guru harus memiliki menanamkan nilai karakter pada peserta didik, di mana sejauh ini kependidikan moral semakin berkurang dan menjadi tugas dari guru dalam ruang lingkup kependidikan di sekolah. Dengan adanya guru yang peduli terhadap sikap peserta didik, maka peserta didik akan lebih terkontrol dan berpikir bila akan bertindak begitu juga sebaliknya, guru kurang dihargai bila tidak memiliki kepedulian. Yang kedua, menguasai landasan pendidikan dan pengembangan kompetensi keahlian. Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan berkait dengan kegiatan sebagai berikut. A. Mempelajari konsep dan masalah kependidikan dan pengajaran dengan sudut tinjauan sosiologis, fisiologis, historis, dan psikologis. B. Mengenal fungsi sekolah sebagai lembaga sosial yang secara profesional dan memajukan masyarakat dalam arti luas serta mengaruh timbal balik antara sekolah dan masyarakat. C. Mengenal karakteristik peserta didik baik secara fisik maupun psikologis. 3. Menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran. Seorang guru harus mampu menguasai materi pembelajaran yang dibuktikan dengan menyusun perangkat pembelajaran. Mengungkap bahwa perencanaan pembelajaran sangat penting karena seorang guru sejenis apapun punya keterbatasan tersebut harus disadari sepenuhnya untuk diantisipasi agar ketika di tengah siswa-siswanya mampu menjadi motivator dalam proses pembelajaran yang mencerdaskan pembelajaran. Di antaranya rencana pelaksanaan pembelajaran, program semester, dan program tahun silabus. 4. Menguasai dan melaksanakan program pembelajaran. Perangkat telah dibuat selanjutnya diterapkan dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih terarah. Pembelajaran yang terencana akan lebih jelas batasannya yang akan disampaikan guru, sehingga guru jauh lebih siap pada materi yang akan disampaikan. Namun guru yang tidak memiliki rencana dalam pelaksanaan pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran sebatas terlaksana tanpa tujuan yang jelas. Meski menjadi kebiasaan guru dalam bidang tertentu, diharapkan guru memiliki perkembangan dalam program pembelajaran. Keenam, menyusun administrasi. Kompetensi yang harus dimiliki guru merencanakan pembelajaran salah satunya adalah menyusun administrasi pembelajaran.